Kelas 7 kan ini. Pertama, ini caranya kita cara main bola loh. Iya boleh. Pertama itu kita menendang bola, kemudian itu kemudian bola bisa dioper kepada Mbappe. Kemudian Mbappe mencetak gol ke gawang Barcelona. Kemudian habis itu di Barcelona kemudian bisa melawan supaya tidak terlalu kalah aman. Bisa dioper lagi kepada Fermin Lopez bisa golin. Kemudian bolanya bisa dioper lagi ke Bellingham bisa oper ke Vinicius bisa cetak gol. Jadi kalau bisa menang itu. Berarti sudah paham ya, masih paham mengenai teks prosedur pembelajaran kita minggu lalu. Ada contohnya, pengertiannya. Kali ini kita akan belajar mengenai teks naratif. Ini teks naratif. Ada yang tahu, ada yang pernah baca kisah rakyat, dongeng atau
juga unsur cerita dalam teks naratif sederhana. Selanjutnya ada pengertian dari teks naratif. Ada yang ingin membacakan? Ada yang di ujung sana, boleh? Raihan? Ya, boleh membaca? Pengertian teks naratif. Teks naratif adalah jenis teks yang bertujuan untuk menghibur pembaca melalui sebuah cerita yang memiliki alur, tokoh, latar, dan konflik. Cerita dalam teks naratif biasanya bersifat imajinatif dan memiliki pesan moral atau nilai kehidupan. Baik, terima kasih ya Raihan. Itu adalah pengertian dari teks naratif. Jadi kalian sebelum memulai memahami dari teks naratif, kalian harus ada tahu pengertian dari teks naratif. Selanjutnya yaitu ada elemen-elemen teks naratif. Tadi sudah disebutkan ya oleh rekan-rekan kalian, teman-teman kalian. Ada tokoh, ada tema, ada alur, ada tempat, dan seperti itu. Ini ada yang pertama. Yang pertama ada apa? Tokoh adalah pelaku dalam cerita. Jadi tokoh ini bisa berupa manusia, hewan, benda, ataupun makhluk yang mengalami peristiwa dalam suatu cerita. Lalu tokoh utama biasanya mengalami konflik atau perubahan selama cerita sedang berlangsung. Selanjutnya yang kedua ada apa? Ada yang dijelaskan apa itu latar? Membacakan apa itu latar? Boleh, Elma? Latar adalah tempat, waktu, dan suasana yang melatar belakangi peristiwa dalam cerita. Latar membantu pembaca membayangkan kondisi dan lingkungan dalam cerita serta mendukung pengembangan alur dan tokoh. Baik, itu adalah pengertian atau penjelasan dari latar elemen teks naratif. Selanjutnya ada alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang membentuk jalannya cerita. Jadi alur biasanya dimulai dari pengenalan, munculnya konflik, puncak masalah, penyelesaian hingga penutup cerita. Ada yang tahu nggak alur itu ada apa aja sih? Ada biasanya ada berapa yang kalian tahu? Apa aja? Ada satu yang disebutkan, ada apa saja alur-alur itu? Adrian boleh? Ayo. Ada 3 tuh, alur maju, alur mundur, sama alur campuran. Benar, berarti itu ada contoh dari alur ya. Ada alur maju, ada alur mundur, dan ada alur campuran. Pintar. Selanjutnya ada elemen tema. Jadi tema ini ide pokok atau gagasan utama dalam cerita. Jadi sebelum memulai atau membuat cerita, kita harus menentukan nih temanya apa. Misalnya temanya kerajaan boleh, terus temanya peperangan boleh, atau pembalasan dendam gitu ya. Benar. Jadi tema ini untuk ide pokok dalam penulisan suatu cerita seperti itu ya. Selanjutnya ada apa? Amanat. Ada lagi boleh dijelaskan? Amanat adalah pesan atau pelajaran yang ingin disampaikan sekarang kepada pelajar melalui cerita. Amanat dapat bersurat atau dinyatakan langsung atau tersirat disampaikan secara tidak langsung melalui pesan pada tokoh. Boleh. Ayo sudah cukup. Gunanya Boleh. tersirat itu gimana sih? Tersirat itu Dalam kalimat itu. baik Najib. Jadi terus Iya, Bu. Jadi- Tahu soalnya. ya, jadi tersirat itu secara tidak langsung ya Najib. Ada misalnya pesan-pesan seperti amanat ini tidak diucapkan atau dituliskan secara langsung seperti itu. Amanatnya adalah ini tidak, tapi dia dari contoh-contoh dalam cerita tersebut menampilkan atau memberikan ya. Selanjutnya ada sudut pandang.
memberikan pemahaman akhir bagi pembaca. Pintar. Jadi kita tahapan alur dari cerita dari teks naratif ya. Selanjutnya ada contoh. Ini sangat singkat ya, teks naratif singkat. Suatu hari, siapa yang mau coba membaca? Boleh Ari ya, dibuka duluan. Teks naratif singkat. Suatu hari di hutan yang lebat, seekor kelinci dan kura-kura berdebat tentang siapa yang paling cepat. Mereka pun mengadakan lomba lari. Kelinci terlalu percaya diri dan tertidur di tengah jalan. Sementara kura-kura terus berjalan pelan tapi pasti hingga mencapai garis akhir lebih dahulu. Nah, terima kasih Ari. Dan setelah itu boleh belajar mengenai tahapan alur dari cerita teks naratif. Baik, selanjutnya Minatri boleh tentukan orientasinya kira-kira di bagian mana? Orientasi pengenalannya seperti itu di selatan. Begitu boleh? Boleh dibacakan Minatri? Boleh yang tidak terlihat boleh maju ke depan ya. Teman-temannya kondusif. Seekor kelinci dan kura-kura berdebat tentang siapa yang paling cepat. Ya, itu masuk ke orientasinya karena ada latar hutan yang lebat. Lalu ada tokoh kenalnya seekor kelinci dan kura-kura. Selanjutnya Ibu ada ini salah satu identifikasi elemen. Lalu ada Ibu contoh dari elemen. Lu gak ada suara. Lu gak ada suara. Selanjutnya ada gampang, ini kuisnya dari materi yang sudah kita pelajari tadi. Kita jawabnya bareng-bareng ya. Pertanyaan pertama Ibu ada, apa tujuan utama teks naratif? Saudara Ibu beri waktu 1, 2, 3 jawab. Ada Ibu kasih waktu ya. Iya, boleh apa jawabannya? Cebu. C. Menghibur membaca dengan cerita. Teman-teman yang lain setuju? Jawabannya C. C sama ya. Yang bukan dari A. Kita lihat jawabannya. Yang benar adalah C. Baik. Langsung simpulan. Baik, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk anak-anak Ibu adakah yang ingin menyimpulkan dari pembelajaran kita? Ya, boleh. Bertanya, ya. Boleh apa email? Apa ya? Teks naratif dengan teks seperti jadi yang kalau teman-teman ceritakan. Sama ada nggak seperti ini? Jawab pertanyaannya. Boleh jawaban ya. Abden boleh. Ya, teks cerpen itu ada dalam teks naratif. Naratif itu secara garis besar teks yang menceritakan. Jadi di dalam teks naratif itu ada cerpen, ada novel, ada yang lain-lain gitu. Ada novel.